Inilah program RRI, guru mendatangi siswa di rumah selama pandemi COVID-19. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat kreatif. Dan sekarang kita ada di program spesial Belajar di RRI dan dalam rangka Guru Keliling. Sudah bersama saya ada Bapak siapa? Kak Janto Usman. Disapa Pak Anto ya? Iya. Baiklah, Pak, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar IPA dan tentang mengenai mengidentifikasi panca indera dan fungsi-fungsinya. Baik, nama siswanya Pak? Ya, nama sisanya Erlangga Ananda Putra, bisa disebut juga Angga. Angga, baik. Sekarang kita akan langsung aja masuk ke rumahnya Angga, mari Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sahabat kreatif, sekarang kita udah bareng Angga sama juga Pak Anto ya. Jadi kita langsung aja nih lihat bagaimana sih proses belajarnya. Ya, pertama-tama kita harus cuci tangan dulu ya sebelum belajar, ya Angga ya. Ya, sekarang kita cuci tangan dulu Angga. Ini Angga. Bapak juga guru juga cuci tangan. Ya, sudah cuci tangan, apa lagi Angga? Terus sebelum belajar apa lagi? Berdoa. Ya, Angga, baca doa dulu Angga. Bismillah. Begini Angga. Yang cuci tangan terus ya, berdoa. Bicara Angga ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik sini ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan benar. Amin. Ya. Sekarang Angga, kita akan belajar tentang IPA, yaitu mengidentifikasi panca indera dan fungsinya. Ya Angga. Pertama-tama Angga harus mengetahui apa itu panca indera. Ya Angga, panca indera itu yang bagaimana Angga? Bisa Angga sebutkan panca indera? Kayak bilang mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Yang mana matanya Angga? Oh, Angga diam-diam sih. Biasanya cerewet Angganya. Kenapa Angga diam? Malu-malu ya? Pernah lihat Bapak Guru lagi? Ya. Nah, sekarang Angga bisa menuliskan apa yang dibilang mata. Coba Angga tulis. Coba ya, Bapak dulu tuliskan ya, baru Angga sebentar bisa melanjutkannya. Ya, sekarang tulis Bapak mata. Ya, Angga sekarang tulis di bawahnya. Coba Angga, sekarang Angga coba tulis. Coba nak, coba Angga tulis. Nah, coba tulis nak. M. Abang mana kalau M? M. Mata M, bukan N ya. M. Ya, satu. A, bagaimana A? A ya, kasih sama tuh. A besar nak, bukan A kecil. Di sini ya. Coba ulang. Coba. M A. Coba Anda. Tulisannya yang benar nah ya. Nah, A. Tuh. Ini T baru A. Nah. Sekarang Bapak tanya, mata fungsinya apa nak? Untuk apa mata? Matanya enggak untuk apa? Untuk bisa melihat apa? Melihat bapak, melihat ibu, melihat adik, melihat kucingnya. Angga kan tuh ada yang punya kucing ya? Iya. Berapa kucingnya? Hah? Tiga. Iya.
Angga cerita dong kalau ada kucingnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada telinga. Sekarang Papa kasih contoh dulu ya, baru Angga tulis ya, baru apa fungsinya. Sekarang nah, sekarang Angga menulis. Coba Angga tulis telinga. Kok Angga malu-malu sih sama Bapak? Mana E? Bagaimana E? E besar bagaimana? Begini nak kasih sama contohnya toh. Sama contohnya toh. Ya. L bagaimana nak? Ya, baru I. Nah, sekarang N. Di sini nak. Ya, N. Ya. G bagaimana G? Ya. Sekarang A. Bagaimana A? Bagaimana A? A besar bagaimana tadi kayak Bapak tulis, Bapak tadi ajarin. Iya, nak gini. Ya, begitu. Kasih panjang begini. Ya, itu namanya telinga. Nah, apa gunanya telinga? Ini telinganya Angga berapa? Ada berapa? Hah? Nah, apa gunanya? Angga, apa gunanya telinga? Lihat Bapak, nak. Apa gunanya telinga? Hah? Untuk apa? Untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan. Kalau Angga dipanggil sama Bapak, bilang Angga. Nah, itu Angga iya Pak. Ya, itu gunanya telinga nak. Ya, sekarang lanjut lagi nak. Sudah telinga. Kita buka. Hidung. Mana hidungnya Angga? Sudah Bapak tulis ya. Anda lanjutkan lagi. Hidung. Sekarang Angga tulis di bawah. Lanjutannya, mana hidung? Tulisannya hidung bagaimana? Hanya bagaimana? Bagaimana H? Ya, betul. Satu lagi I. Nah, sekarang D. D bagaimana D? Ya, betul. Dikasih bulatannya ya. N bagaimana N? Ya, ini namanya N kecil. G bagaimana G? Betul. Nah, sekarang hidung fungsinya buat apa nak? Buat apa? Untuk bernapas. Kalau Angga tidak bernapas kan bagaimana? Nah, ya itu gunanya hidung nak. Jadi ya Angga sebagai bernapas, sebagai apa lagi? Untuk mencium bau-bauan. Bagaimana cium bau-bauan? Kalau ada makanan enak pasti Angga cium. Nah, toh gitu. Mana hidung? Hidung. Di bawahnya hidung apa? Mulut. Kumis. Hanya kumisnya Angga ya. Sekarang apa lagi nak? Nak malu-malu. Sekarang mulut. Toh? Bapak tulis ya, baru Bapak Angga jelaskan apa fungsinya ya. Mulut. Nah, sekarang Angga tulis apa itu mulut. Nah, sekarang tulis Angga coba. M bagaimana M? M. Ya. Ya. Sekarang L. Bagaimana tadi L? Ya, Ya, sekarang T. Ya. Bacanya apa? Mulut. Angga kasih besar suaranya, biasanya besar suaranya, kenapa kecil? Coba kasih besar suaranya. Mulut. Nah, bagus. Sekarang mulut gunanya buat apa Angga? Apa mulutnya Angga buat apa? Untuk apa Angga? Untuk berbicara. Ya. Bicara apa?
Bicara apa? Bicara sama bapak, sama ibu. Bicara yang baik, yang benar. Toh? Bagaimana bicara baik? Yang sopan. Ya. Iya, gitu. Kalau dipanggil bapak, iya bapak. Kenapa bapak? Gitu. Sekarang kulit. Kulit. Bapak tulis ya, baru Angga lanjutkan ya. Bapak ikuti, Angga yang ikuti. Kulit. Nah, sekarang Angga lanjutkan. Tulisannya Bapak. K. Di mana K? Nah, baru U. Baru L. Baru I. Baru T. Yang mana dibilang kulit nak? Tunjuk coba. Mana kulitnya Angga? Kulitnya Angga yang mana? Yang ini kulit toh. Kulit ini namanya. Kulit gunanya. Apa gunanya kulit nak? Apa gunanya? Sebagai indera perasa. Kalau Angga ingin menyentuh untuk merasakan, ini gunanya kulit. Kalau Angga tersentuh begini, papa sentuh begini, Angga rasa toh? Apa rasa Angga? Rasanya disentuh toh. Kalau papa cubit begini, rasa enggak? Rasa toh. Bicara Angga coba. Bisa rasa enggak nak? Ya. Apa rasanya? Angga malu-malu ya? Nah, usah malu-malu sama bapak nak. Ya. Ya sekarang lanjutannya. Oh ini masih ada ternyata. Ternyata masih ada. Ternyata ada lagi. Wajah. Rambut. Ditulis papa tulis ya. Angga yang sambung. Ya. Coba tulis nak. Ya. Angga tulis coba. Coba. R A. Bagaimana A? Ya lupa lagi tadi bapak kasih tahu. Aduh, Angga berpikir lagi. Ternyata Angga suka pikir-pikir. Coba Angga tulis A. Ya. Ya. M. Kasih ke bawah. Ya. M bagaimana nak tulisannya? Ya. Satu lagi. Ya. B. Belum B-nya. Ya. U. T. Ya. Gimana rambutnya Angga? Ya. Warnanya warna apa? Hitam. Panjang pendek? Pendek. Pendek. Tuh. Ya. Oke Angga, sekarang kita sudah selesai Angga dalam belajar tentang panca indera yang ada di anggota tubuh kita. Sekarang bagaimana kalau selesai belajar, apa yang dibaca doa nak? Doa apa? Selesai belajar apa nak? Bicara doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berbegini begini nak. Bagaimana kalau orang berdoa? Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Nah, proses belajarnya udah selesai nih, Pak. Dan biasanya sepertinya makan berapa waktu lamanya? Tergantung anaknya. Kalau anaknya memang cepat dalam menangkap sesuatu, bahkan dia akan cepat juga dalam belajarnya. Kalau seperti Angga ini, karena dia kebutuhan khusus, makanya kita memberikan
gambaran tentang angka-angka yang akan disambung lagi sama Angga, sama anak Angga ini. Oke. Contohnya kayak rambut, ya kita akan tulis dulu karena dia kebutuhan. Baru dia nanti akan sambung R, A, M, baru buat seterusnya kayak begitu. Metode khusus untuk Angga ada nggak Pak? Misalnya dia harus digambarkan dulu Ya, atau digambarkan. dituliskan dulu. Iya, metodenya kayak begitu ya. Dituliskan dulu, baru nanti dia sambung. Disambung kayak itu nih yang tadi saya sebutkan. Metodenya dia dikasihkan dulu kata-kata, baru dia sambung lagi gitu kata-katanya, ya seperti itu. Nah, Sobat Kreatif, tadi kita udah menyaksikan bersama bagaimana Angga menjalani proses belajarnya. Sekarang bersama saya juga sudah ada orang tua Angga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu namanya siapa? Sini Ibu. Tini. Iya. Ibu ini Angga ini kalau boleh tahu umur berapa sih dia Dia sebenarnya? itu sudah kelahiran tahun 2000, berarti sekarang 21 ya. 21 22 lah ya. Oke, Bu. Kalau boleh tahu nih Angga ini sebenarnya diagnosanya waktu Ibu ke dokter mungkin Dia itu autis kayaknya. autis Iya. begitu. Itu mulai ditahunya sejak kapan? Itu waktu umur 1 tahun dia itu sempat mengalami kayak Bu, demam tinggi, terus langsung kayak kejang, terus dia tidak sadarkan diri. Pingsan. Iya, sampai dokter sudah angkat tangan 50-50 bilang begitu, toh sampai lama sekali tidak sadarkan diri. Diagnosa dokternya otaknya terkena gitu. Jadi seperti sekarang ini. Seperti sekarang. Jadi untuk ciri-ciri awal mungkin Bu yang Ibu rasakan. Ini anak memang dari kecil itu kayak pendiam sekali Bu. Oh, pendiam Iya, saya aslinya. pikir nih anak kan istilahnya menurut sama orang tua, istilahnya tidak suka rewel begitu. Ternyata ya itu gejala awal autis begitu. Oke, setelah tahu Angga dengan kekurangannya, Iya, perasaan Ibu bagaimana? ya terima karena Masih awal-awal ada kesulitannya kah? Ada hambatannya awal? Iya, karena waktu itu kesulitannya itu cara kita berkomunikasi dengan dia kan tidak susah waktu itu Bu, susah sekali kalau diajak berkomunikasi karena dia tidak bisa berbicara seperti anak-anak normal yang lainnya. Jadi alhamdulillah, tapi sekarang dia sudah bisa walaupun tidak jelas bicaranya. Betul. Iya. Ibu, yang ada nggak sih yang bisa dibagikan ke orang tua lain gitu? Kalau misalnya ternyata dapat anaknya seperti itu juga sama. Ada trik khususnya kah untuk menangani Angga? Misalnya dia lagi rewel atau lagi super aktif mungkin? Oh ya, harus sabar saja Bu. Sabar aja, Iya. banyak-banyak doa ya. Iya Bu. Oke. Nah, itu tadi wawancara sudah kita lakukan kepada orang tua Angga, dan sebentar lagi tentunya kita akan menuju ke rumah siswa lainnya. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Nah, Sobat Kreatif, sekarang kita lagi di rumahnya siapa nih Pak? Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi, bersama masih Pak Anto juga. Ya. Dengan pelajaran yang sama Pak, Yang sama. yaitu IPA dengan Pengenalan, materi. mengidentifikasi panca indera dan fungsinya. Baik, kalau begitu langsung saja kita saksikan bersama proses belajar Muhammad Gaddafi. Oke, sekarang Gaddafi mulai pada saat kita belajar kita harus cuci tangan dulu. Nah, sekarang cuci tangan dulu Gaddafi. Ya, bapak-bapak juga ya. Untuk menjaga kebersihan. Ingat bagaimana cara cuci tangan baik-baik. Yang benar. Ya. Itu sebelum kita belajar, kita berdoa. Kasih keras suaranya Bapak pada dengar ya. Bagaimana kalau berdoa? Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan benar. Amin. Nah, sekarang kita belajar IPA nak, yaitu mengidentifikasi panca indera dan fungsinya. Yang pertama, kita harus mengenal gimana bilang panca indera. Panca indera apa? Mata. Nah, sekarang Kak Davi coba tulis apa itu. Coba tulis mata. Bapak ingin tahu dulu apakah selama ini Kak Davi bisa tidak menulisnya. Coba tulis. Coba tulis di atas. Bapak tidak usah langsungkan. Ya. Kasih besar-besar ya, supaya Bapak bisa baca. M dulu, M. A. T. Baru A. Bapak tanya sekarang. Fungsinya mata, gunanya mata buat apa? Melihat. Melihat apa? Luar. Melihat apa? Benda-benda. Melihat bapak, melihat ibu, melihat kerjaan, lihat apa semua ya, kerjanya Kak Davi apa, melihat ya, supaya bisa bekerja begitu. Nah, sekarang sudah mata apa lagi panca indera? Coba sebutkan Kak Davi. Hidung. Ya, tulis sekarang coba. Di bawahnya. Tulis H. H besar, salah. H besar bagaimana nak? H besar. Ya. Kasih garis di atas. Ya, I. D bagaimana nak? Huruf besarnya. Ya. U. N. Ya, G. Ya. Sekarang Bapak tanya, fungsi hidung buat apa? Cium. Cium apa? Mencium bau-bau, bau-bauan. Cium bau masakan, masakan yang enak Kak Davi yang suka tuh. Masakan apa suka Kak Davi, Kak? Kak Davi suka makan apa? Yang keras suaranya, kok keras suaranya? Yang besar suaranya? Kak Davi suka makan apa? Coba Bapak tanya. Bapak tanya suka makan apa Kak Davi? Sayur apa? Sayur apa coba? Sayur bayam, sayur kelor, kan banyak tuh. Sayur kangkung tumis. Enaknya itu. Nah, sekarang sudah hidung, apa lagi? Mulut. Nah, tulis sekarang coba mulut. M, bagaimana M? M besar. Kasih besar, Ki. Ya, begitu. M, U. L. Bagaimana L? Ya, U. Ya, T. Ya, sekarang gunanya mulut apa Kak Davi? Kan Hah? bicara. Apa lagi? Tadi saya Kak Davi sebut apa? Kasih suara supaya Bapak dengar. Makan. Apa lagi? Bicara. Makan apa? Makan makanan apa? Kak Davi suka makan apa? Makan sayur. Nah, bicara apa? Bicara yang baik dan benar. Tuh, tidak bicara yang lain. Ya. Sudah, sekarang mulut apa lagi, Nak? Telinga. Nah, tulis sekarang. Tulis. Tulis T. T bagaimana T? T. Bagaimana tadi E? Garis panjang, baru garis lagi. E. G itu nak. Ini G. Ya. L. Ya. I. Ya. N. Ya. G. Ya, betul. A.
Bagus. Ya, sekarang gunanya telinga apa? Mendengar. Dengar apa? Dengar suara-suara gitu. Kalau dengar suara itu telinga gunanya, fungsinya. Nah, sekarang kalau sudah telinga apa lagi? Apa lagi? Alat panca indera. Kulit. Nah, sekarang tulis sekarang K U L I T. Ya. Sekarang gunanya kulit buat apa, Nak? Untuk merasakan, untuk meraba. Kayak begini, Bapak coba sentuh, Bapak cubit. Ada rasa enggak? Ada tak? Nah, itu gunanya kulit. Nah, sekarang dari kulit jadi panca indera, Bapak ingin tanya sila-sila Pancasila. Coba Kadafi sebut sila pertama. Satuan Indonesia. Kasih besar suaranya. Papa mau dengar suaranya supaya Bapak dengar supaya Bapak juga tahu apa bicaranya itu Kadafi, karena Kadafi kecil suaranya. Kenapa seperti biasanya Kadafi kan biasanya kan besar suaranya. Nah, pertama, sila pertama apa, Nak? Ketuhanan. Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Oke. Sudah cukup untuk santri ini ya, Kadafi ya. Belajarnya. Oke, kalau orang sudah belajar apa, Nak? Setelah belajar apa, Nak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dosa sudah belajar? Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Ya. Dah, kasih. Nah, sahabat Karib, tadi kita udah lihat kan gimana Kadafi dan juga dibimbing sama Pak Anto dalam proses belajarnya. Aku mau nanya dulu nih, Kadafi, apa kabar kamu? Baik. Kalau misalnya kan sekarang belajar di rumah, Kadafi itu selain belajar ngapain di rumahnya? Bikin apa? Sehari-hari Kadafi. Sehari-hari. Selada. Apa? Apa itu? Selada. Oh, kerja sambilan. Kerja sambilan. Seneng nggak Nah, di sana? Senang karena Karena apa? dapat Buat ibu ya. Iya. Nah, Bantu-bantu itu tadi ibu. kegiatan Davi katanya selain belajar dia juga ada kerja sambilan begitu ya. Dan langsung aja kita nanya ke orang tuanya yuk. Kak Davi sebenarnya seperti apa sih? Sahabat Katim, sudah ada di samping saya orang tua dari Kak Davi. Ibu namanya siapa, Bu? Naya. Ibu Naya. Ibu Naya waktu pertama kali Kak Davi didiagnosa kapan sebenarnya? Sebenarnya sekitar kelas 5 SD. Ciri-ciri apa awalnya? Kurang cepat tanggap dia. Oke. Nah, terus memorinya, daya ingatnya itu kurang. Pokoknya kurang konsentrasi lah kalau dalam belajar. Tapi secara penampakan normal ya? Iya, secara penampakan normal. Cuman dalam proses belajar, Iya, dia susah sekali untuk mengingat. Sumpama dia habis dijelaskan ini sebentar, paling 5 menit kemudian sudah lupa. Kalau sehari-hari Kak Davi, Bu, seperti apa? Kalau sehari-hari dia normal. Normal. Iya. Cuman begitu dihadapkan dengan pembelajaran. Kemarin saya kan sempat bawa kontrol ke dokter saraf ya. Katanya cuman ini sebenarnya anak enggak masalah, cuman terkendala di daya ingatnya, memorinya yang enggak terlalu cepat tangkap. Oke, untuk mengatasinya itu, Bu, apa sih yang dilakukan sebagai orang tua? Dengan bimbingan saja, dikasih, selalu diingatkan, pokoknya diulang-ulang semua pelajarannya. Cuman
Ya namanya ya agak susah juga. Akhirnya tamat SD, gurunya sarankan ke SLB, sudah saya daftarkan ke SLB. Oke, kalau dengan sosialnya apakah Davi nggak ada masalah Bu dengan Kalau sosial nggak ada interaksi dengan masalah, orang iya, lain? nggak ada. Selama ini tidak Iya, ada. selama ini nggak ada. Jadi benar-benar hanya untuk pembelajaran Iya, saja. pembelajaran seperti saja. itu. Iya, kurang apa daya ingatnya kurang ini, nggak cepat tangkap. Nah, untuk disekolahkan Bu ya. Iya. Baik, itulah tadi kita berbincang sedikit kepada orang tua Kak Davi dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita untuk episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode Guru Keliling selanjutnya. Baru saja kamu dengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling hanya di Pro2 FM Suara Kreativitas RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Belajar di Pro2 Guru Keliling.